السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815 4954 7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Hei, hei, siapa namanya? Nama kamu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Pak. Ya. Bismillah. Ustaz, mau dulu? Kasih. Iya. Saya pakai air saya. Banyak kucingnya. Iya. Alhamdulillah. Tinggalnya di depan. Ini keluarga semua. Nah ini dua ya, ini kakak saya. Oh. Yang lain sih bukan. Jadi keluhannya bagaimana? Coba jelaskan lagi. Suka ini apa? Suka mikir-mikir yang kan lagi konflik sama suami, jadi suka mikir, terkadang suka ngomong sendiri, itu jawab sendiri. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Terkadang kalau malam-malam tuh susah tidur, mata pejam tapi mikir kemana-mana gitu pikiran, jadi susah tidur biasa sampai pagi, biasa susah tidur, suka mikir itu Bang. Oh, menikah udah berapa lama? Oh, udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Konflik dengan suami? 1 tahun ini. 1 tahun belakangan ini. Sudah punya anak? Belum. Maaf nih, konfliknya tuh apa? Karena apa? Orang ketiga. Orang ketiga. Soalnya kemarin tuh Orang ketiganya dari suami berarti. Nah, lalu? kemarin dari Januari suami saya nggak pernah pulang, sekarang Agustus baru pulang dia. Dari Januari nggak pulang ke rumah? Nggak, Agustus baru pulang. Itu kan kita cuma komunikasi 1 hari, cuma nanya udah makan, mau makan, udah. Habis itu dia pulang kerja jam 5, saya nanya mau makan enggak, biasa dia mau makan, biasa enggak. Habis itu mandi, kadang istirahat sebentar, kadang cuma mandi doang langsung pergi lagi, nanti pulang nggak pulang malam, kadang subuh. 1 tahun ini ya? Iya. Terus yang sering mikir-mikir, susah tidur 1 tahun ini juga? Iya, semenjak konflik sama suami lah. Ini sudah coba diselesaikan belum? Udah saya coba bicarakan sama suami, cuma suami
hanya diam. Saya sih pengennya pisah gitu, cuman suami cuman diam gitu, nggak ada respon dari dia gitu. Jadi saya pun bingung maunya kayak gimana suami saya ini. Kalau emang mau pisah kita ngomong baik-baik gitu kan, kita selesaikan baik-baik. Jadi selama konflik nih sering mikir, banyak pikiran gitu Iya. ya. Rambut pun rontok lah. Rambut rontok, terus sering ngomong sendiri, jawab sendiri, susah tidur. Makan ada perubahan juga. Makan sih saya masih kemarin nggak mau makan sih. Nah. Sekarang udah mau makan, sampai kemarin udah sempat kena asam lambung juga kan. Sekarang makan udah Normal tapi nggak terlalu banyak sih makannya, tapi masih mau makan. Apakah sering bermimpi buruk? Kemarin sih sering sih mimpi ya gitulah tentang dia. Mimpi tentang suami? Mimpi suami selingkuh? Oh. Mimpi buruknya tentang itu? Kadang mimpi banjir. Mimpi banjir. Setahun. Menikah sudah 6 tahun, belum punya anak ya? Belum. Itu memang suka kayak gitu, cuman yang ini yang keempat udah benar-benar keterlaluan. Gitu. Baik. Jadi ini ruqyahnya nih apa nih? Biar kenapa nih? Biar saya tenang nggak lah. Oh. Oke, baik. Insya Allah. Sekarang apa yang dirasakan? Saya nggak ada rasa apa-apa. Biasa aja. Biasa aja. Oke, Nah. baik. Setahun ini udah pernah diruqyah belum? Belum pernah. Saya belum pernah diruqyah. Jadi biasa kalau di rumah tuh suka berantem gitu sama suami. Semenjak konflik? Kalau semenjak konflik ini nggak pernah ngomong. Malah nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Paling ngomong kayak gitu aja. Dari dulu sering berantem? Dari dulu sering berantem. Dari awal nikah kan? Enggak awal nikah, sekitar 3 tahun gitu lah. 3 tahun setelah pernikahan sering bertengkar. Ada sebabnya enggak? Maksud pasti ada sebabnya. Maksudnya tuh sebabnya tuh benar-benar serius atau hal-hal sepele? Kadang hal-hal sepele ya, karena dia sering udah ketahuan sering suka selingkuh, beladen sama cewek gitu tuh. Jadi saya jadi mudah emosi ya guys. Iya. Berarti wajar lah kan? Maksudnya marah, kesalnya itu wajar karena kelakuan dia seperti itu gitu ya. Oke. Oke, mari kita mulai ruqyahnya. Biar tenang. Saya enggak tahu nih ya, bisa ke enggak ya? Insyaallah. Karena saya enggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kalau ruqyah itu si peruqyah dan pasien hendaknya sama-sama berdoa minta kepada Allah ya. Semoga melalui ruqyah ini Allah hilangkan apa yang selama ini dirasakan mengganggu itu ya. Baik, kita mulai. Yang lebih ikhlas ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك
من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك. Ada rasakan sesuatu? Agak pusing sih. Agak pusing? Berat ke kepalanya? Sini juga sih agak pusing. Berdebar? Berdebar? Taruh kantongnya di depan. Nah, ini gelang apa? Enggak, gelang biasa aja sih. Gelang biasa? Mencurigakan. Enggak ada sih. Kunci ada? Bukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Apa yang dirasakan? Telinga berdengung enggak nih sebelah kiri. Badannya terasa panas? Kelihatan sih. Panas ya? Sesak? Sesak enggak? Berdebar masih? Cuma agak pusing ya. Oke. Letakkan tangan kanan di dadanya. Tengah-tengah ya. Tekan. Terus dorong ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Apabila ada jin di badan ini yang mengganggu, yang menyakiti, yang menambah ketakutan, menambah was-was, menambah pikiran-pikiran buruk, yang memberi mimpi buruk, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Apa yang dirasakan? Mual enggak? Tapi kok susah keluar rasanya. Nyangkut kah? Di mana? Sini. Di leher. Di leher. Kepalanya masih berat. Berat. Ayo dorong dari leher ke mulut. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tersangkut di leher. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Itu saya. Bismillah. Duduk aja. Keluar lewat mulut. Keluar yang tersangkut di leher. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Bismillah. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mual enggak? Mual. Mual.
Masih nyangkut? Susah rasanya keluar. Oke, coba tepuk tengkuknya pakai tangan sendiri. Coba dipencet. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang tersangkut di leher, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Iya, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat muntah atau sendawa, keluar semuanya demi taat kepada Allah. Alhamdulillah. Palanya masih berat tak? Sebelah ini, kiri nih. Apa, tengkuknya kah? Oh, Ke bahunya? sini ya. Oh, mual? Enggak terlalu mual sih. Udah keluar. Oke. Sudah sakit sini. Oh, emang suka sakit gitu? Enggak sih. Sini kan? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya, keluar. Ya, keluar mulut, keluar semuanya. Fasubhanalladzi. Mati lampu. Masih? Masih tak? Enggak enak kan? Masih berat tak? Enggak terlalu sih. Tapi masih? Masih. Sini. Ya, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut, keluar yang masih ada di badan ini, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar yang ada di tengkuk, yang ada di pundak. Ya, keluar lewat mulut, keluar semuanya, keluar semuanya, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar semuanya, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih? Enggak enak kan sih. Udah ringan? Udah agak ringan. Udah agak ringan? Masih ada? Masih agak sakit sedikit sih. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Keluar apabila masih ada jin di badan ini. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar tinggalkan badan ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Hilang? Kepalanya masih berat nggak? Sebelah sini ya sih dia. Masih? Masih? Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Apabila ada jin yang datang lewat sihir, jin yang datang lewat sihir yang membuat mudah marah, mudah emosi, yang menimbulkan kebencian antara suami istri keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, keluar yang tersangkut di leher, keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Gini, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Iya. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Nggak ada rasa mual lagi? Enggak ada. Oh, udah berarti. Nah, minum dulu. Alhamdulillah. Iya, mati lampu. Sering gak mati lampu di sini? Enggak ya berarti. Pas mau rukiah nih kali ya. Nah, sekarang bagaimana rasanya? Badan bagaimana?
agak enak sih. Badan rasa lebih ringan. Alhamdulillah. Pikiran? Ngantuk jadinya. Iya. Jadi ngantuk. Ngantuk ya? Habis diruqyah ya? Oke, gini. Masalah akar masalahnya ini kan konflik dengan suami kan. Dan konflik dengan suaminya itu karena tadi yang disampaikan, karena suami ini berbuat salah lah, berbuat serong gitulah kan. Jadi wajar kita jadi marah, kita jadi sedih, kita jadi tadi tuh berpikir-pikir, adanya overthinking kan. Nah akhirnya itu semuanya tanda kita sedang mengalami stres. Jadi stres itu respon tubuh kita terhadap stresor. Stresor tuh penyebab stresnya. Penyebabnya itu tadi masalah suami itu. Ruqyah ini tidak menyelesaikan masalah itu. Makanya tadi itu saya tanya. Jadi minta diruqyah ini biar kenapa kan gitu. Dulu pernah juga ada orang minta ruqyah. Laki-laki umur 50 tahunan lah. Dia minta ruqyah. Katanya gini, Dokter Indra, saya ini udah 2 minggu katanya susah tidur. Terus bawaan tuh takut katanya, mau ngapa-ngapa tuh rasanya tuh nggak tentu, pikirannya, perasaannya nggak tentu katanya. Nafsu makan kurang katanya, gelisah, sholat nggak khusyuk. Udah 2 minggu. Terus saya tanya, 2 minggu yang lalu ada kejadian apa Pak? Ceritalah dia. Jadi 2 minggu yang lalu dia ini punya hutang, sudah jatuh tempo dan belum bayar. Jadi 2 minggu yang lalu ada semacam debt collector gitulah. Ya, orang yang ngutangkan dia ini minta tagih kan gitu. Mungkin yang nagih ini kasar, ada ancaman gitu kan, sehingga dia ini jadi stres, jadi takut kan, dia belum punya uang, akhirnya tidak bisa tidur. Oh gitu rupanya ceritanya. Jadi saya tanya, jadi Bapak minta ruqyah ini biar kenapa? Saya bilang, kalau dia jawab biar hutang saya lunas. Kalau dia jawab gitu, saya langsung jawab ya, enggak bisa lah Pak. Iyalah. Apa hubungannya ruqyah dengan menyelesaikan utang tuh ya dibayar kan? Dibayarkan gitu. Jadi kan dia enggak bisa tidur tuh, dia gelisah itu, semua yang dia sampaikan tuh berdebar-debar dan segala macam itu karena dia stres. Penyebab dia stres karena dia punya utang. Jadi dia pikir mungkin kalau di ruqyah ini pikirannya jadi lebih tenang. Ya saya maksudnya gini kan, orang udah minta tolong tuh ya kita bantulah kan sebisa kita kan. Saya pun nggak tahu juga apakah nanti setelah ruqyah ini bisa kehilang stresnya gitu. Soalnya masalahnya kan belum diatasi, dia belum bayar utangnya kan. Nah gitu juga dengan masalah ini. Makanya tadi dari awal saya bilang saya nggak tahu nih, saya nggak bisa nyembuhkan, saya nggak yakin bisa nggak ya ruqyah saya ini ngilangkan pikiran buruk itu gitu kan. Saya nggak tahu ya. Ya udahlah kita sama-sama berdoa aja. Kalau saya pun nggak bisa juga bilang nggak bisa nih kalau ini nggak bisa diruqyah. Mana bisa ruqyah ngilangkan stres? Nah, saya nggak berani juga jawab kayak gitu. Karena ruqyah ini kan doa. Bacaan-bacaan tuh yang saya baca tuh saya minta kepada Allah supaya menghilangkan gangguan yang dirasakan pasien. Nah kan gitu. Makanya saya bilang di awal tadi kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan lah melalui ruqyah ini bisa hilang gitu. Tapi ruqyah ini tidak bisa menyelesaikan masalah suaminya itu ya. Itu memang harus diselesaikan secara. Tidak bisa menyelesaikan masalah saya dengan suami. Tidak bisa. Bukan kayak gitu. Bukan ruqyah solusinya kalau masalah itu mau dibicarakan memang. Nah, biasanya kalau orang itu penyakitnya medis misalnya ya,
Katakanlah dia misalnya darah tinggi, misalnya ada kencing manis atau pokoknya penyakit medis, keluhan medis, biasanya sih kalau di ruqyah tidak akan ada reaksi kayak tadi biasanya. Nah yang tadi tuh waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah, kepala jadi berat, jadi tegang kan, terus rasa panas, ini nih kayaknya ini nih tanda-tanda ada jin di badannya ya. Wallahu a'lam, tanda-tanda ada jin di badan. Jadi kayaknya ini ada jin gitu. Karena kalau orang cuma stres biasa karena masalah kayak pasien yang tadi tuh, yang saya cerita yang utang tuh, itu kan saya ruqyah tuh nggak ada dia kayak gini nih, muntah ini nggak ada. Nah pertanyaannya, tapi wallahu a'lam, saya tidak memastikan ya, tapi biasanya kalau model kayak tadi tuh dibacakan ruqyah berdebar, dibacakan ruqyah kepala jadi pusing, itu tanda di badan kita ada jin. Pertanyaannya, dia ini siapa, dari mana, sejak kapan kan? Nah itu saya juga tidak tahu. Bisa jadi dia ini udah ada di badan dari sebelum, mungkin dari sebelum nikah atau dari setelah menikah. Nah saya tidak tahu. Kalau ditanya ini, Dokter Indra mungkin tidak ya, gara-gara saya stres, saya sering melamun, saya lupa berzikir, lalu ada jin nih hinggap ke badan saya selama saya ada konflik dengan suami nih. Mungkin lah, mungkin dari situ. Nah, kita kan tidak pernah tahu, entah dari mana kan, entah jin tuh datang sendiri, entah jin tuh ditugaskan orang, kan kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Tapi yang jelas tadi yang saya bacakan tuh dari awal sampai yang terakhir tuh saya niatkan untuk satu, kalau itu memang jinnya datang sendiri. Yang kedua, atau kalau dia tuh disuruh orang gitu kan, nah ya mudah-mudahan dia keluar dengan pilihan ayat-ayat yang tadi saya bacakan tuh. Nah jadi insya Allah dua-duanya tak cover gitu, insya Allah, mudah-mudahan lah. Nah itu tentang reaksi ruqyahnya. Kemudian yang kedua, ngapa pula abis di ruqyah nih saya jadi ngantuk? Itu tandanya stres. Nah setelah dibacaan ruqyah itu alhamdulillah stres itu hilang dengan izin Allah, makanya kita jadi ngantuk, jadi relax gitu lah. Alhamdulillah, ngantuk rasanya, capek selama ini dibebani pikiran gitu kan, dengan izin Allah bacaan ruqyah itu menghilangkan itu gitu. Makanya jadi stresnya rilis, ketegangannya hilang, jadi relax gitu badan tuh. Akhirnya datanglah rasa ngantuk gitu. Ngantuk rasanya. Ya. Beda cerita kalau di ruqyah dari awal tuh ngantuk. Itu lain cerita tuh. Itu lain lagi. Itu lain. Misalnya gini, Dokter Indra, saya kalau zikir itu ngantuk, kalau lagi ndak zikir ndak. Kalau saya lagi sholat ngantuk, bawaannya tuh ngantuk. Kalau baca Quran tuh ngantuk, tapi kok misalnya nonton, ngobrol tuh ndak ngantuk misalnya. Itu lain cerita. Ini pas di ruqyah dari awal tuh ngantuk, nguap gitu kan. Itu lain ceritanya. Tapi kalau setelah ruqyah ini, setelah muntah tadi kan, badan rasa ringan terus rasanya ngantuk, itu wajar. Berarti emang stres. Bener lah kan, sinkron jadinya kan. Selama ini tuh stres karena masalah ini gitu. Selesai masalahnya. Oke. Jadi hari ini saya datang ke sini atas undangan, atas permintaannya. Kapasitas saya sebagai seorang peruqyah. Jadi masalah yang berkaitan dengan ruqyah. Adapun masalah terkait rumah tangganya itu di luar kapasitas saya. Tapi kalau nasihat saya misalnya kita sesama teman nih, nasihat saya memang itu harus diselesaikan ya secara baik-baik dengan cara dikomunikasikan. Kalau kita sendiri sudah menyampaikan kepada pasangan kita tapi responnya seperti itu, ya mungkin ada baiknya kita libatkan keluarga.
Karena pernikahan itu kan bukan hanya antara kita dan pasangan kita kan, tapi juga antara keluarga gitu. Bagaimanapun ini nanti ada kan berkaitan dengan hubungan antar keluarga jadinya. Nah itu mungkin maksud saya itu gini, bukan maksud saya minta bela mak bapak masuk keluar, bukan itu maksudnya itu untuk membantu memediasi, itu maksud saya. Soalnya kan saya kebetulan nggak ada orang tua. Nah, suami saya itu, saya udah sempat hubungin orang tuanya, cuman udah 3 kali sih saya hubungin bapak tuh suruh mediasikan, tapi Untuk mediasi. iya, sampai detik ini tuh nggak ada respon dari orang tua. Oh, Maksud saya itu jadi pendengar lah kan. iya itu maksudnya jadi pendengar. Karena kan dari pihak saya udah nggak punya orang tua, saya hanya bisa mengandalkan orang mertua saya. Tapi dari mertua saya itu nggak ada respon. Saya udah berkali-kali hubungi mertua saya. Susah juga kan, makanya itu yang bikin saya stres juga. Iya. Nah mungkin di sini posisi anak dia lah kali kan. Jadi nama orang tua biar jelek-jeleknya anak tetap bela anak. Iya. Ya, alhamdulillah. Hidup lampu. Iyalah, saya sampai situ aja lah. Soalnya masalah Ini masalah pribadi ya. Nanti mudah-mudahan ya selesaikan aja kekeluargaan. Semoga Allah mudahkan. Saya cukup sampai sini aja lah urusannya. Ya, alhamdulillah. Ya, dah selesai. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Iya. Pulang ya kak. Assalamualaikum. Berapa ekor kucing kak? Iya, satu di sana ada 7. Di sana 2, sini 1. Iya. Saya ini. Ya. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini dan apa saja yang menimpa diri kita adalah takdir Allah, dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, semuanya melalui sebab atau perantara. Maka sebabnya itulah yang kita kejar, sebabnya itulah yang kita usahakan. Demikianlah juga dalam perkara sakit ini, kita berusaha mencapai kesembuhan dengan jalan berobat. Maka berobatlah, sebab setiap orang yang berusaha, insya Allah akan dimudahkan. Karena apabila Allah telah mentakdirkan seorang hambanya untuk sembuh, maka Allah akan mudahkan dia untuk berobat. Semoga Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan. Semoga Allah terima amal saya dan mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون